Diceritakan seorang gadis cantik dan kaya bernama Nona Ye Fen Fen yang berniat untuk liburan ke sebuah pulau bernama Penghu. Selain berlibur, ia sebenarnya sedang kabur dari keluarganya yang ingin menjodohkannya. Dengan berbekal iklan di internet, ia pun memesan sebuah tiket dan penginapan yang mewah. Sesampainya di bandara, datanglah seorang pria pemilik villa tersebut yang akan menjemputnya. Ia bernama Wu Sisan. Jauh dari ekspektasi, yang datang bukan seperti tour guide profesional, melainkan pria berdandan santuy dan kaos sport dan topi koboi-nya. Fen Fen menjadi tak yakin jika Wusi adalah tour guide-nya. Ia memilih pergi meninggalkan bandara dan mencari hotel lain. Namun Wusi mengejarnya dan berlutut agar pelanggannya itu tak pergi. Adegan berlutut ini justru malah seperti sedang melamar. Alhasil orang-orang di sekitar bandara pun bertepuk tangan sambil berteriak, "Terima, terima, terima." Fen Fen yang tak enak dilihat banyak orang pun mengiyakan untuk ikut ke hotel yang ia pesan pada Wusi. Jauh dari kata mewah, seperti yang internet katakan, ia dijemput dengan mobil pick up tanpa AC. Jadi anginnya ya dari pantai, sepoi-sepoi gitu. Dan karena tak ada radio di mobilnya, Wusi pun bernyanyi sebagai pengiring perjalanan menuju hotel. Ternyata untuk menuju hotel, mereka harus naik kapal dulu. Ia pun berpikir akan naik kapal yang besar dan mewah. Lagi-lagi ia dibuat kecewa karena ternyata kapalnya sangat kecil, persis untuk nelayan. Itu mah bukan kapal, tapi perahu. Fen Fen pun sampai mabuk laut. Nasib apesnya tak sampai di situ. Bukan hotel mewah yang ia dapatkan, melainkan sebuah rumah kayu tua yang rapuh. Ia pun yakin telah ditipu iklan palsu dari internet. Namun karena hari sudah menjelang sore, ia terpaksa menginap di rumah reyot itu. Dia disambut oleh anak asuh Wusi yang bernama An dan juga papanya. Saat Fen Fen diantar ke kamarnya, nasib buruk masih terus menimpanya. Dimulai dari kunci kamar yang rusak, membuat ia harus geret-geret lemari agar bisa menutupnya. Hingga kamar mandi yang berisi kepiting. Fen Fen masih berusaha agar bisa mandi. Ia pun segera mencari kamar mandi umum dengan merambat-rambat di atap dan melompat masuk ke kamar mandi itu. Tak disangka, ternyata ada Wusi yang sedang pup di sana. Gagallah rencana mandinya malam itu. Esok paginya, Fen Fen yang dasarnya orang kaya tak betah tinggal di situ. Ia segera mengemasi barang-barangnya berupa 3 koper mewah berisi baju-baju mahal, paspor, serta kaset lagu kenangan dari ibunya. Ia pun segera angkat kaki dari rumah itu dan minta diantar Wusi ke hotel yang lebih genah. Maksudnya mewah. Saat sedang perjalanan naik kapal, nasib buruk masih menimpanya. Kapalnya macet di tengah laut. Saat Fen Fen berusaha membantu, ia malah terjungkel dan nyebur ke laut beserta semua barang-barang mewahnya. 3 koper mahal, paspor, HP, bahkan kaset peninggalan ibunya pun ikut hanyut di tengah lautan. Masih untung Wusi mau menyelamatkannya yang tercebur dan memberi nafas buatan. Saat tersadar, ia menyalahkan Wusi yang membawa kesialan beruntun. Ya namanya wanita, laki-laki mah selalu salah di matanya. Karena keapesan itu, ia melaporkan ke polisi. Namun ternyata, polisi itu tak cukup membantu karena semua identitas beserta paspornya hilang. Fen Fen yang sudah mulai demam pun, mau gak mau ia kembali terjebak di penginapan lapuk milik Wusi. Lalu scene berganti di Pulau Penghu. Di sana ada Chen Dadong, anak Pak Lurah sekaligus sahabat Wusi yang berencana menggadaikan tanah pesisir laut beserta rumahnya pada perusahaan besar yang ternyata adalah penipu. Apesnya lagi, adik kandung Wusi bernama Fu ikut-ikutan menggadaikan rumahnya. Kita kembali ke Fen Fen yang akhirnya jatuh sakit dan dirawat oleh Wusi. Namun ia masih saja congkak menerima semua kebaikan Wusi. Bahkan ketika diberi bubur, ia menolak karena takut diracuni. Ya sudah, Wusi makan supnya sendiri kalau gitu. Malam harinya, akhirnya Wusi mengetahui jika Fu adiknya telah menggadaikan rumah dan tanah. Jelas saja ia geram.
Namun karena ia sayang pada adiknya, ia akan menanggung semuanya dan menyembunyikan itu dari ayahnya. 来，这件事千万别让爸知道。 Pagi hari yang indah, Fen bangun dengan badan yang lebih segar. Ia melihat Wuxi sedang menyediakan satu setel baju milik almarhum ibunya untuk bisa ia pakai. Dan Fen terlihat cantik dengan baju itu. Ia pun mulai menyadari jika Wuxi adalah pria yang baik. Sekalipun agak gengsi, ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya. Karena sudah berbaikan, Fen minta diajak pergi ke Teluk Penghu. Namun menurut Wuxi, tak ada teluk di sana. Fen pun tetap ngotot ingin menemukan teluk itu dan akan membayar berapapun yang Wuxi minta. Hari itu Wuxi memasak bakmi laut untuk Fen. Ya karena lidah Fen adalah lidah orang kaya, ia pun tak doyan masakan itu. Ya sudah, berhubung Fen tak mau, Wuxi pun menghabiskan semua masakan tanpa sisa. Fen pun memilih pergi keluar melihat sejuknya pantai di pagi hari. Namun di samping rumah, ia melihat ayah Wuxi yang sedang berdansa sendirian sambil memegang foto almarhum istrinya. Mereka pun ngobrol sebentar. Fen ternyata sangat ramah pada ayahnya. Ia juga cerita jika pekerjaannya adalah seorang penulis. Selang beberapa saat, datanglah tukang pos menghampiri ayah Wuxi. Ternyata surat itu berisi pemberitahuan gade tanah dan rumah. Ayah langsung mengamuk dan memukuli Fu. Wuxi pun segera datang dan melerainya. Ayah tak bisa menahan amarahnya. Ia pun mengatai semua anak-anaknya tak berguna. Fu yang tak terima ikut mengatakan jika ayahnya juga tak berguna. Saat ibu sakit dan meninggal, ayah tak ada di sampingnya. Ayahnya pun menangis mengingat kejadian itu. Padahal kejadian sebenarnya, saat itu ayah bekerja keras agar bisa membayar biaya pengobatan ibu. Semua pertengkaran itu didengar oleh Fen. Ia pun mencoba mendekati Wuxi yang sedang mabuk di pinggir pantai. Fen pun mulai ingin membantu pekerjaan Wuxi sehari-hari. Benar saja, esoknya Fen diajak pergi ke pasar, membersihkan tempat wisata akuarium raksasa, memberikan makan kambing-kambing, dan menjual ikan laut ke pasar. Fen sangat bahagia. Ia tak pernah merasa hidupnya semenyenangkan ini. Setiap hari dapat menikmati indahnya pantai dengan pasir putih dan suara ombak yang menenangkan. Mimin yang nonton aja serasa ikutan diajak piknik sama film ini. Wuxi lalu mengajak Fen berenang. Pulau itu sangat sepi, jadi serasa pantai milik sendiri. 把手给我，你骗我！我绝对不会放手，相信我。 Setelah asyik berenang, mereka mengunjungi bukit yang dapat melihat teluk berbentuk dua hati yang terkunci. Konon katanya, jika kita melempar batu dan masuk ke teluk hati itu, cinta sejatimu akan segera muncul. Saat dalam perjalanan pulang, mereka melewati sekumpulan orang yang sedang syuting di acara televisi Biro Jodoh. Jadi sutradara mendatangkan 4 gadis cantik yang akan dicomblangkan dengan 4 pemuda tampan di pulau itu. Sayangnya di pulau itu tak ada satupun pria tampan yang memenuhi kriteria. Coba lihat saja pria-pria ini. Namun saat sutradara melihat Wuxi dengan perawatan maskulinnya, ia pun langsung meminta Wuxi ikut di acara Biro Jodoh tersebut. Ya karena Wuxi membutuhkan uang, ia pun menerima tawaran itu. Acara syuting Biro Jodoh pun dimulai. Ada 4 pasangan yang akan ditandingkan kecocokannya. Di situ Wuxi dipasangkan dengan cewek yang cantik, seksi, dan kaya raya. Usai syuting, Fen sudah menunggunya di rumah. Ia pun memasakkan bakmi cukur klasik ala Sangsi. Ternyata Fen ini jago masak juga, dan masakannya sangat enak. Apalagi jika ditambah cuka peninggalan Sangsi, membuat makin sempurnalah masakan itu. 我想不到你这么厉害。 我们这浇头熬了2个多小时呀。 Ternyata di balik masakan yang enak ada kisah di baliknya. Jadi dulu saat Fen sekolah di luar negeri, ia sangat rindu masakan ibunya. Makanya ia belajar memasak sendiri. Di balik angkuhnya sikap Fen, ternyata dia sangat keibuan. Terbukti saat ia memeluk anak asuh Wuxi dan menyisiri rambutnya, terlihat seperti istri idaman. Wow, hari pun berganti.
Fan pergi ke Teluk Dua Hati. Iseng-iseng ia mencoba melempar batu ke teluk itu. Namun tak disangka, batu itu mengenai kepala seseorang yang sedang mandi. Fan pun ketakutan dan langsung bersembunyi. Ternyata pria yang sedang mandi itu adalah Wuxi. Wuxi seperti tak asing dengan batu yang mengenai kepalanya. Sepertinya batu yang pernah ia siapkan untuk dilempar oleh Fan. Ia pun memutuskan membawa pulang batu itu. Saat Fan pulang ke rumah, terlihat anak asuh Wuxi sedang murung. Ternyata ia sedih karena Wuxi terlalu sibuk dan lupa menandatangani PR sekolahnya. Fan pun menyusul Wuxi ke tempat syuting. Sesampainya di lokasi syuting, ia melihat para cewek-cewek cantik itu sedang caper minta diolesi handbody di tubuhnya. Ya gimana lagi, di situ kan Wuxi yang paling tampan dibanding 3 pria lainnya. Saat tahu Fan menyusulnya, ia agak canggung karena kepergok sedang mengolesi handbody pada wanita lain. Wuxi pun menyuruhnya segera pulang setelah memberi tanda tangan pada PR anak asuhnya. Adegan syuting game pasangan pun berlangsung, dan kelompok Wuxi lah yang selalu menang. Fan pun jadi kepo dengan aktivitas yang Wuxi lakukan. Namun karena Wuxi takut membuatnya cemburu, lagi-lagi ia meminta Fan untuk pulang. Sore harinya, Wuxi pulang dengan kaki terkilir. Namun ternyata ia menang dan mendapat hadiah HP. HP itu langsung diberikan pada Fan agar bisa menghubungi keluarganya. 是手机耶，现在你可以用这个拍照啦。 Malam pun datang. Wuxi sibuk di gudang sambil mengukir batu yang mengenai kepalanya. Fan iseng menghampiri dan memfotonya. Esok paginya adalah final untuk lomba biro jodoh. Wuxi berharap bisa menang karena membutuhkan uangnya. Di game terakhir ini disiapkan balon di atas mereka yang akan meledak jika mereka tak segera memutuskan siapa wanita yang mereka pilih. Wuxi yang bingung pun tak memilih siapapun. Hingga akhirnya balon meledak dan menumpahkan air di atas kepalanya. Fan penasaran dan menginterogasi kenapa tak ada satu wanita pun yang ia pilih. Wuxi memilih kabur dan tak mau menjawabnya. Pesta pantai pun dimulai. Acaranya sangat syahdu. Beneran deh, bikin Mimin ikut piknik di dalamnya. Mereka menyanyi, menari, bakar-bakar ikan, dan makan bersama. Fan ini kayaknya jealous. Dia pun menyuruh mereka berhenti berisik. Salah satu cewek di situ protes dan menantangnya. Mereka pun malah adu minum bir. Ternyata semua orang KO. Hanya Fan sajalah yang kuat minum berbotol-botol bir. Fan yang mabuk memilih duduk di pinggir pantai sendirian. Sedangkan Wuxi yang tersadar dari mabuknya segera menyusul untuk memberikan jaket. Nah, disinilah Fan curhat jika orang tuanya telah lama meninggal. Ia pun diasuh oleh paman dan bibinya. Namun mereka sangat mengatur hidupnya, termasuk menjodohkan dengan pria yang tak dicintai. Wuxi gantian curhat jika nasibnya berbanding terbalik dengan Fan. Ia adalah tulang punggung keluarga. Bahkan hanya dia yang diandalkan masyarakat di pulaunya. Beban yang ditanggungnya sangatlah berat. Dalam kesedihan, Fan pun menangis di pelukan Wuxi hingga pagi. Diam-diam Wuxi mencari kotak milik Fan yang tenggelam di laut. Namun saat menyelam, ia kelelahan dan tak kuat berenang. Untungnya tim SAR segera membawanya ke rumah sakit. Fan panik dan segera menyusulnya. Namun saat tahu jika kotak peninggalan ibunya telah ditemukan, ia tak kuasa menahan tangisnya. Karena rasa terima kasihnya, ia pun ingin mencium Wuxi. Saat sudah hampir berciuman, sahabatnya datang dan menggagalkan adegan itu. Aduh. Kesehatan Wuxi membaik dan bisa pulang dari rumah sakit. Mereka berdua lalu ngobrol di tepi pantai. Fan cerita jika isi kotak itu sangatlah berharga baginya karena berisi kaset peninggalan ibunya. Malam pun datang. Dan hari itu adalah ulang tahun pernikahan orang tuanya. Namun sayangnya listrik mati, sehingga mereka menyalakan lilin di tiap sudut rumah dan memasak bersama. Rumah kayu itu kini terlihat sangat romantis dengan cahaya remang-remang. Jadi tiap Enif, ayahnya selalu pulang dari pulau seberang dan akan kencan sambil berdansa bersama almarhum ibunya. Malam itu mereka makan bersama, ditemani cahaya lilin yang sangat romantis.
怎么了？我从小到大一个人吃饭吃习惯了而已。 Saat usai makan, ayah Wusi mengajak Fanfan berdansa. Katanya ia senang jika Fanfan bersedia jadi menantunya. Wah, sepertinya ayah mulai memberikan restu pada kedekatan mereka. Dan jadilah, Fanfan pun berdansa dengan Wusi, ditemani musik romantis dan lilin remang-remang. Setelah hari itu, keadaan perlahan mulai membaik. Termasuk adik Wusi yang sempat kabur dari rumah mau diajak pulang dan berdamai dengan ayahnya. 哥，对不起啊。 Polisi juga sudah menemukan paspor baru Fanfan. Namun itu bukan kabar baik bagi Fanfan, karena bibi dan pamannya menyusul ke pulau itu dan masih saja memaksa untuk dijodohkan agar perusahaannya selamat. Hati Fanfan sangat dilema. Ia sadar jika tak punya pilihan lain selain kembali ke kota dan menyelamatkan perusahaan. Sebagai bentuk perpisahan, ia ingin dibuatkan bakmi oleh Wusi. 你可不可以再煮一次那个澎湖的山西刀削面给我吃？ Fanfan tak kuasa menahan kesedihannya saat makan bakmi itu. Ia sebenarnya tak rela meninggalkan Pulau Penghu dengan segala kenyamanannya. Wusi diajak bertemu oleh paman dan bibi Fanfan. Di situ ia baru menyadari jika Fanfan sangat beda bibit, bebet maupun bobot dengannya. Fanfan adalah pewaris perusahaan yang sangat kaya. Ditambah ia sempat kenalan dengan tunangan Fanfan yang sempurna. Paman dan bibi menginginkan Wusi menjauhi Fanfan dengan imbalan uang tak terhingga. Wusi yang merasa sangat direndahkan pun menolak tawaran itu. 我不要你的钱。 Malam itu, Wusi marah dengan Fanfan karena menilai semua kebahagiaan hanya soal uang, dan uang saja. Dengan penuh kesedihan, Fanfan memutuskan kembali ke kota. Wusi begitu sedih melihat Fanfan dijemput oleh tunangannya dan mereka akan segera menikah. Ditambah sahabatnya memberi kabar jika rumah dan tanahnya akan disita oleh bank karena tak bisa membayar tagihan. Dan sahabatnya malah menerima uang pemberian keluarga Fanfan yang berarti harga dirinya telah diinjak-injak. Wusi masih berusaha memperjuangkan cintanya. Ia berusaha mengejar Fanfan di bandara. Sayangnya ia terlambat. Akhirnya ia hanya bisa titip memberikan kotak kenang-kenangan lewat pramugari. Saat dibuka, ternyata isi kotak itu adalah batu yang pernah Fanfan lempar di Teluk Cinta, yang kini dibelah dua dan diukir janji mereka. Hari demi hari pun berlalu. Wusi berusaha menjalani kehidupan normalnya tanpa kehadiran Fanfan. Ia juga harus meninggalkan rumahnya yang disita bank dan hanya tinggal di pinggir laut. Agar bisa bertahan hidup, kini ia berjualan bakmi. Sedangkan Fanfan, ia baru saja meluncurkan buku berjudul Teluk Penghuku dan diambil dari kisah nyata. Berita penerbitan buku itu pun sampai di telinga penduduk Pulau Penghu. 我们之间有一个约定，请问你还记得我们的约定吗？林州嘛，我已经等得很不耐烦了。 Mereka pun mendukung Wusi untuk menjemput cintanya dan film pun tamat.